muncul nama KH Marzuki dan juga Tri Risma hari ini dalam bursa Pilkada Jatim di PKB. Apakah kemudian kedua nama ini sudah mengerucut atau sebenarnya masih ada hal-hal yang harus dipertimbangkan kembali? Ya, sebenarnya itu opsi-opsi simulasi beberapa kandidat yang muncul dan menjadi diskusi di internal kami. Jadi sepenuhnya sebenarnya kembali ke teman-teman PDI Perjuangan. Semangatnya kira-kira kita ingin menyuguhkan sosok-sosok alternatif di luar Mbak Khofifah di Jawa Timur. Nah, salah satu opsi simulasi beberapa kandidat figur Kiai Marzuki dengan Bu Risma kira-kira termasuk opsi yang bisa didorong. Tapi sekali lagi ini masih opsi yang sifatnya internal di kami di PKB dan semua kembali ke kemungkinan kita bikin poros di Jawa Timur dengan teman-teman PDI Perjuangan. Oke, jadi ini sifatnya masih sangat cair, masih ada perbincangan internal seperti itu. Tapi kalau misalkan dari dua nama ini opsi Kiai Marzuki dan juga Risma, ada nama lain nggak yang potensial, Mas? Sampai hari ini ada, tapi di kami, di internal kami, opsi ini kira-kira yang cukup baik dari beberapa nama yang sedang beredar hari ini. Kenapa jadi cukup baik? Kira-kira begini. Backgroundnya Jawa Timur ini punya sejarah juga di mana incumbent bisa dikalahkan dan kami meyakini dengan sosok Kiai Marzuki dan Bu Risma termasuk bisa menjadi penantang baru buat Mbak Khofifah yang kira-kira dimungkinkan untuk bisa memenangkan pilkada di Jawa Timur. Oke, baik. Saya ingin ke Bang Ciko sekarang. Bang Ciko, kami menangkap ada sinyal yang positif ya dari PDI Perjuangan terkait dengan wacana duet Kiai Marzuki dan juga Bu Risma. Apakah sebenarnya ini dikarenakan isu bahwa kader PDIP yang diharapkan untuk menjadi cawagup Khofifah akhirnya kalah suara dengan koalisi pendukung Khofifah yang memantapkan Emil Dardak sebagai cawagup? Sampai hari ini kami merasa semuanya belum ada yang begitu final ya, yang begitu tadi katakan mengerucut ataupun sudah semuanya masih cair. Namun tentu harus diingat setiap partai ini mempunyai karakternya masing-masing. Nah, kita mengetahui karakter partai kami PDI Perjuangan ini selalu ingin mengutamakan kader ketika bicara soal pemilihan dimanapun, tingkatan manapun. Nah, khususnya di daerah-daerah yang memang perolehan suara kami cukup tinggi. Nah, kalau kita bicara Jawa Timur kan selama ini memang adalah salah satu kantong dari suara PDI Perjuangan yang kemarin juga perolehannya kami berada di bawah Partai Kebangkitan Bangsa. Sebelumnya kami bahkan pernah di urutan teratas. Jadi serasanya pantas bila kami memang mengusulkan calon dari internal kader kami. Nah, tentunya kami sangat tersanjung dengan apa yang disampaikan oleh Mas Saiful Huda barusan bahwa kalau memang Bu Risma bisa menjadi wakil dari Kiai Haji Marzuki, ini akan menjadi sebuah alternatif yang cukup kuat dan saya rasa kalau di atas kertas seharusnya sangat kuat karena memang kalau kita bicara partai politik kan PKB dan PDI Perjuangan yang berada di nomor 1 dan nomor 2. Dan kemudian kalau kita bicara Jawa Timur, memang itu adalah kantong dari Nahdlatul Ulama dan kaum nasionalis. Jadi memang secara logis ini bisa menjadi duet yang cukup ampuh, duet yang cukup maut. Ya, tetapi memang sampai hari ini semuanya masih dalam tahap pembicaraan, tahap pencermatan, karena kami betul-betul harus melihat hasil-hasil dari survei, elektabilitas, akseptabilitas. Nah, kalau kita bicara selama ini kalau dikatakan Bu Khofifah sangat kuat dan lain-lain, tapi belum ada survei yang mengatakan beliau itu berada di atas 50% sebagai incumbent. Dan ini cukup berat kalau kita bicara soal tingkat kepuasan publik misalnya. Apakah sudah ada yang survei menyatakan tingkat kepuasan publiknya di atas 80%? Saya rasa saya belum melihat ya. Nah, ini juga artinya sangat beatable, sangat masih bisa dikalahkan. Nah, ini juga mengapa kami merasa
beberapa pihak yang merasa kuat, belum tentu sekuat itu kan, dan sangat penting untuk memilih pasangan yang bisa membantu mengangkat suara dari calon yang dianggap kuat. Seluruh Indonesia saya rasa belum ada betul-betul calon gubernur yang bisa sendirian melaju dan bisa memilih siapapun wakilnya dan merasa dia akan menang. Oke, Jadi Bang memang Ciko. harus betul-betul memikirkan mesin dari Ya. partai politik. Nah, kalau Oke. kita bicara mesin partai politik, PKB dan PDI Perjuangan tentu mesinnya teruji dan terbukti di Jawa Timur. Oke, Bang Ciko, tapi saya ingin konfirmasi dulu nih. Ketika nama Tri Risma hari ini muncul disandingkan dengan Kiai Marzuki, nama Bu Risma ini akan ada sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur? Nah, ini kan seperti saya sampaikan, semuanya masih cair, semuanya masih dapat dibicarakan, ya Kak Agus Huda ya. Ya, Mas. Tapi pada prinsipnya itu yang tadi saya sampaikan. Bagi PDI Perjuangan, kami tentu mengutamakan kader untuk masuk dalam kombinasi, either itu berada di calon gubernur atau calon wakil gubernur. Tapi tentunya kami akan sangat realistis untuk menyikapi apakah nanti dalam negosiasi dan lain-lain mana yang lebih pantas menjadi jabatan bagi kami. Oke, saya ingin kembali ke Mas Huda dulu. Mas Huda, PKB ini kan punya golden ticket ya di Jawa Timur. Kemudian ada nama Bu Risma dan juga ada nama Kiai Marzuki. Jadi gimana nih cocoknya, siapa yang jadi gubernur, siapa yang jadi wakil gubernur? Ya nanti kita serahkan pada diskusi dengan teman-teman PDI Perjuangan. Tapi PKB semangatnya walaupun bisa ngusung sendiri, karena kebetulan PKB mendapatkan 27 kursi, teman-teman PDIP 20 kursi. Jadi, tapi itu tidak jadi pilihan kami. Pilihan kami tetap akan bangun poros, bangun koalisi, dan teman terdekat kami yang akan kami ajak diskusi untuk bangun koalisi ini adalah teman-teman PDI Perjuangan. Nah, tinggal saya kira kalau koalisi partainya sudah terbentuk, tinggal nanti ngomongin soal figurnya gitu. Nah, pada konteks ini saya kira dua tokoh ini sudah punya pengalaman masing-masing. Kiai Marzuki sebagai tokoh agama, sebagai mantan ketua PWNU Jawa Timur, beliau juga seorang birokrat karena kebetulan beliau ASN di Kemenak, jadi juga paham detail menyangkut soal birokrasi. Kita tahu Bu Risma punya track record yang cukup panjang sejak memimpin kota Surabaya dan sekarang jadi menteri. Saya kira ini kombinasi yang terbaik yang tadi disampaikan oleh Mas Ciko. Jadi representasi nasionalis religius saya kira. Dan ini bisa merepresentasikan subkultur yang ada di Jawa Timur. Oke, jadi masih dalam tahap diskusi ya semuanya.